Ya, setelah mereka pelajari benar-benar, mereka makin bingung dan terakhir mereka putuskan keluar dari Kristen. Cuma terakhir mereka pikir, waduh, kalau nggak punya agama kacau juga kita. Ya udahlah, jadi Islam lah mereka. Ya, jadi mereka keluar dari Kristen gara-gara melihat kalian berantem terus. Iya, ya. Iya, menurutku itu memang. Kalau aku aja seorang Kristen, aku sendiri ya, melihat di situ di rumah itu Kristen sama Kristen, babi lah kau, anjing lah kau. Oh, apa kalau, aduh kayak mana coba kayak gitu ya? Iya. Nggak kompak, harusnya gini, bukan harusnya begini. Dia di ruangan tertutup sesama Kristen itu, maunya dia ambil waktu. Jadi mau biar mempersatukan bagaimana cara melawan apologet Islam yang sudah pakar-pakar ini. Ini enggak. Kalau aku aja nonton di sini, brengsek lah manusia-manusia ini kayak gitu juga aku. Untung aku masih kuat. Untung aku tetap Yesus Tuhanku. Tapi Bu Darni kan Oneness nih, Oneness Advent nih. Bu Darni Tritunggal. Bingung dengan bentuknya dia. Bu Darni enggak lah, ini tuh mau bingung. Enggak apa-apa. Yang penting Yesus tidak membidatkan aku. Itu yang sekarang yang penting. Iya. Kalau manusia di bumi rantai perak Oneness. Bu Darni yang bidatkan orang. Dia bilang yang beribadah hari Minggu itu masuk neraka. Bukan, salah udah terjenis gak boleh provokator. Bukan, ayo ketahuan. Tunggu dulu, sesuai dengan firman Tuhan yang dienyahkan itu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu menuruti. Kalau bukan dienyahkan ke neraka kemana? Ya udah. Iya, tunggu dulu, yang kehendak Bapa yang tidak dilakukan itu yang dicampakkan ke neraka. Apa itu kehendak Bapa? Itulah hukum-hukumnya yang 10 itu. Tengok, kuduskan Sabat. Iya, kan sudah diperintahkan Tuhan. Islam juga dienyahkan ke neraka, kan nggak melakukan hukum Sabat. Ya di kacamata ibu gitu. Cuman yang lucu di kacamata ibu, masa yang Kristen lain ibu enyahkan juga. Bukan aku yang mengenyahkan loh, Elohim itu, Yesus nanti yang mengenyahkan. Berarti kalian aja dulu buka dulu otak kalian itu. Yesus mengenyahkan orang-orang yang tidak melakukan kehendak. Siapa dia? Mungkinkah dia seorang manusia atau utusan bisa mengenyahkan manusia? Berarti kan dia Tuhan. Bu Dani, tadi aku baru nonton ya. Satpam sekarang lebih ngeri daripada pemilih loh. Itu Satpam Taman Mini lagi viral tuh. Gara-gara ibu-ibu dimaki-maki sama dia. Jadi kadang-kadang Satpam itu lebih ganas daripada pemilik rumah. Itu biasa tuh Bu. Beda sering itu. Ini penguasa loh alam semesta. Iya Bu. Ibu coba lihat. Sering tuh pembantu ngusir-ngusir tamu gitu kan. Beda. Dia. Biasa itu Bu. Enggak. Jangan samakan pembantu itu berserta dengan Yesus. Bayangkan, aku cuma bilang zaman sekarang, aku bilang zaman sekarang banyak pembantu itu malah lebih ngeri daripada pemiliknya gitu, sering gitu. Enggak lah, Oke, saya mau tanya dulu, kenapa di Islam yang difokuskan makanan haram kok hanya cuma babi? Soalnya makanan haram yang diikuti oleh Ibu Darmi itu makanan haram menurut hukum Taurat banyak sekali. Tapi kenapa Islam hanya mengharamkan babi? Nah, tunggu dengar dulu sedikit lagi dengar dulu. Jadi kalau di dalam Alkitab ada oknum yang trauma dengan babi dan salib. Karena ada kejadian di Gerasa itu. Setan-setan itu dimasukkan ke babi-babi dan babi-babi itu terjun ke danau, mati semua. Nah, setan juga dikalahkan oleh salib. Makanya kita curiga. Kenapa ada oknum yang sangat alergi dengan babi dan salib? Dan kenapa hanya babi itu fokusnya? Karena makanan haram itu banyak sekali. Boleh kalian tanya kepada Ibu Darmi, itu makanan haram apa semua? Yang kujelaskan ya. Enggak, bagus. Jadi aku mau bilang ya. Sebentar. Jadi ada kesimpulan bagus nih dari rantai perak. Jadi selain babi, babi juga ternyata dikalahkan oleh salib. Jadi senasib dia sama Yesus. Yesus mati di kayu salib. Babi dikalahkan oleh salib. Mantap ya. Nah, terus itu jawabannya simpel karena memang aturan yang diberikan kepada Bani Ishak dan Ismail itu beda. Oke, silakan Alayubi. Aku nggak boleh ngomong terlalu banyak ya. Aku udah kena pelanggaran soalnya. Dengar dulu Ibu Darmi, dengar dulu makanan haram. Dengerin dulu rantai perak. Pertanyaannya, kenapa? Dulu dia masih gagap sama kayak Demian. Ajaran kalian itu, kenapa di ajaran kalian itu fokusnya cuma ke babi? Karena setan-setan kan ribuan setan itu kan trauma dengan babi. Waktu Yesus memasukkan mereka ke babi dan babi itu terjun semua ke danau, mati semua danau.
Jadi kenapa penekanannya hanya babi? Iya, itu rantai perak. Kayaknya Aku mau Islam nanya. ini trauma sekali dengan babi. Enggak, aku cuma nanya rantai perak. Itu babi-babi yang terjun itu nasibnya gimana tuh bangkainya tuh? Apakah mengotori Ya mati Danau semua, Galilea? mati semua. Enggak, aku nggak Mati nanya semua, matinya. dia nak bangkit. Iya. Dia nak bangkit seperti Muhammad nak pernah bangkit. Jadi gini, rantai perak itu. Membusuk semua mereka. Oh, jadi Mereka membusuk semua di danau jadi seperti bangkai, Muhammad yang jadi mati bangkai ya? bangkit. Iya, jadi bangkai di danau Iya, kalau Yesus kan danau bangkit. ya. Tunggu, mengotori danau itulah ya. Itu artinya kejahatan nggak mengotori danau? Tidak. Begini. Dia kan babi-babi itu terjun ke danau, ya kan? Iya, gara-gara Lalu mereka mati membusuk iya, karena mereka gara-gara- nak bangkit kan. Iya. Jadi sama seperti Muhammad yang mati nak bangkit. Kalau Yesus Oke. kan bangkit. Oke. Dagingnya tidak mengalami pembusukan. Oh, Tapi iya. Muhammad Jadi kan aku mau dagingnya bilang gini. mengalami pembusukan. Ya, gitu. jadi kalau nabi ya mati itu wajar. Ya, nabi manusia itu mati wajar. Tapi kalau Setuju. Tuhan mati, ya Tuhan Ini mati sudah itu kurang ajar. penghujatan ini Jul. Ini sudah Ya. penghujatan yang tidak Nggak, kalau tidak berdasar kalau ini, Jul. Tuhan mati itu kurang ajar. Ada Tuhan yang mati, nggak Mati apa-apa. guys. Aduh, aneh Tuhan masih mati, waras. guys. Oke. Jadi Tuhannya siapa yang matikan ini perlu dipertanyakan juga. Iya begini. Oke, Jul, mungkin begini, silakan Jul. yang lain. Aku udah kena peringatan Iya. jadi aku harus diam. Aku dikit. Aneh cuma tanya, Aduh. siapa tuh Si- orang yang berani kurang ajar nyambut nyawa Tuhan? Itu aja udah Jul. Kalau kata Yusuf Manubulu iblis, setan Nah, katanya. coba fokus ke tadi dulu. Kenapa cuma babi yang kita sepertinya alergi sekali dengan yang satu ini? Ada apa enggak sebenarnya dengan fokus yang ke satu situ, ini? enggak fokus ke situ sebetulnya. Lah pertanyaan ya. saya dari awal itu kenapa kalian sepertinya alergi juga bersinggungan Gini, dengan gini, trauma kalian gini, mengenai Rantai satu Perak. hewan ini? Karena Jul, kita Rantai tahu kan Perak cerita sudah mulai Alkitab. Saya kan ada sudah ini ya, ceritakan ada kan. pendekatan ya Jul ya. Iya, Oh udah iya, nggak gagap. jauh. Dulu gagap, sekarang Iya. udah nggak gagap. Iya dulu gagap. Nah, karena saya sekarang mulai belajar membandingkan, yang melakukan mirroring. Seperti Iya. ini contohnya. Sama kayak orang Yahudi gitu. Kenapa? Kenapa ada oknum, kita tahu kan oknum yang ketakutan dengan apa kan trauma dengan B2 ini kan. Nah, waktu itu legion banyak sekali, ribuan namanya. Bukan trauma, ribuan diharapkan. mereka. Diharapkan, Ribuan kata Bu itu Darni. dimasukkan Kata Bu ke Darni dalam itu B2, diharapkan. lalu Rantai diceburkan Perak. ke dalam danau. eh. Makanya Kata Bu Darni oknum diharapkan ribuan loh, ini, kata yang Bu Darni. legion ini, nah mereka itu trauma dengan yang satu ini. Makanya saya curiga kenapa hanya dia yang diharamkan, yang lain-lain enggak. Di mana dikatakan trauma? Rantai Perak. Wah jelas lah di dalam situ dia jadi B2 lalu terjun ke dalam danau, lalu semua lenyap semua di dalam danau itu. Jelas mereka trauma lah. Melihat itu mereka ingat kejadian yang lalu. Wah, yang lalu kita dimasukkan di situ, lalu diterjunkan ke danau. Coba. Pakai dalil lah. Rantai Perak. Begitu. Dikatakan trauma. Dalil mana dalil? Ada dalilnya di Alkitab. Di Saya tak mana bawa dalilnya Alkitab ini. trauma? Silakan. Oh, enggak bawa Ada di dalil. Alkitab. Oh lupa. Iya. Ya bilang aja lupa gitu. Bukan Bilang ada aja jelas, letter Boleh kan jelas dia lupa. sekali. Ya bilang aja enggak hafal. Ini setan-setan kan ada legion kan. Perak Ya. dan disemandi Tunggu, lagi. ini kok ngomong terus Rantai Perak. Jadi gini. Ya, kalau bicara trauma itu ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Contoh, Rantai Perak misalnya ketakutan ketemu dengan Bang Zuma gitu kan. Kalau satu frame langsung kabur. Itu namanya ada trauma. Tapi umat muslim kalau ketemu babi ya biasa aja gitu. Kita bahkan sering ya lagi di pasar atau di mana ketemu babi, apalagi orang-orang yang tinggal di Medan ya, sangat sering gitu. Jadi nggak ada yang trauma di sini. Kalau kamu kan cuman bisa Nah, bersyukur kalau memframing. kalian tidak trauma. Karena Iya. ajaran kalian sepertinya trauma sekali dengan Enggak, itu D2 perintah. ini. Kalau kita Perintah melihat sama trauma. merujuk Tunggu. Rantai Perak, boleh 600 ngomong tahun kemudian, Rantai Perak boleh ngomong nggak? ya silakan. Ya. Jadi kalau bicara trauma silakan cek KBBI, artinya ketakutan ya. Kalau kita enggak, itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah suruh kami apa, yaitu yang kami kerjakan. Karena kami bukan orang yang suka melawan perintah Allah. Kami bukan umat yang kerjanya disuruh A, yang dikerjakan malah B, yang dikerjakan malah C. Bahkan mempertanyakan kepada Allah, kenapa kamu suruh itu? Kami nggak mau, kami mau batalkan. Ya, bahkan nabi-nabinya juga dibunuh. Jadi ya saya harus katakan bahwa orang-orang seperti Rantai Perak dan teman-teman ini punya semangat yang sama dengan orang-orang Farisi yang kerjanya komplain terus. Itu terbukti. Terus tadi Rantai Perak sudah katakan ya bahwa mayat dari babi tersebut membusuk di danau dan mencemari danau tersebut. Untunglah zaman dulu belum ada ya Greenpeace.
Kalau enggak itu mungkin bisa masuk pengadilan itu. Bisa dituntut karena mencemarkan danau yang pertama. Yang kedua, itu sudah menyakiti binatang tersebut ya. Kasihan babi ya, ribuan dibunuh, bayangkan. Dimatikan dengan cara ditenggelamkan. Itu udah kejahatan yang sangat besar loh. Kalau hidup di zaman yang ada Greenpeace, wah itu benar-benar dosa yang ya kalau dibilang tidak ada dosa artinya Rantai Perak sudah mengakui ya bahwa ada dosa yang dilakukan. Kita mirroring ya. Sekarang kita mirroring dari saya ya. Sekarang dari saya kita mirroring ya. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita mirroring ya. Kan gitu kan? Iya, kita mirroring dulu sekarang. Nah, apa yang dilakukan oleh Islam di abad pertama? Mereka mengambil tokoh-tokoh orang Ibrani, ya kan, lalu membuat cerita yang dibuat jadi berbeda. Nah, sebenarnya ini dia sudah apa namanya kalau sekarang itu namanya? Apa namanya itu? Kalau mengambil apa orang lain, karya orang lain lalu dijadikan karyanya sendiri. Nah, sebenarnya Muhammad juga kena dengan ini. Kalau begitu memang kalau itu dilakukan untuk sekarang, dengar dulu. Kalau itu dilakukan untuk sekarang, berarti memang buku ini memang tidak diizinkan untuk berbeda. Karena namanya plagiat. Coba dengar, plagiat. Nah, dengar di bawah plagiat. Artinya kalau zaman sekarang buku itu seharusnya dilarang beredar karena itu hasil plagiat dan sedikit dirubah-rubah begitu, ya kan? Harusnya kalau ikut zaman sekarang buku itu nggak boleh beredar karena itu hasil dari plagiat dan dirubah-rubah sedikit, ya kan? Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam itu satu esensi, bukan Yahudi kemudian menyembah manusia, bukan. Makanya ajarannya itu kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Apa yang sebelumnya haram, kemudian enggak sama. Tunggu dulu, enggak sama Tuhannya Yahudi dengan Islam loh. Kalau Tuhan Yahudi namanya tunggu dulu. Tuhan Yahudi namanya Elohim. Tuhan Islam namanya SWT. Belum memperkenalkan, belum. Kenapa kalian kalau ngomong semua? Iya, tunggu. Ngomong terus dari aku dulu. Kenapa kalian kalau ngomong takut semua? Takut orang-orang mendengar kebenaran. Tunggu, aku bingung ya. Yang mana? Orang Yahudi tidak nyembah manusia kok. Iya, ini tolong ya ganti-gantian ngomong. Jadi ini semua aku tegur ya. Jangan kerja kita tuh ngomong itu seperti orang yang lagi ribut di pasar. Ya, bagi teman-teman yang noise agak didiamin. Iya. Oke, tunggu satu-satu. Aku dulu ya. Oke. Selesai Bu Darni kasih si Alayudi ya. Oke. Satu, beranikah umat Islam menukar Allah SWT menjadi Elohim seperti Allahnya Yahudi? Titik. Itu aja. Simple. Kalau memang serupa Allah kalian, beranikah kalian menukarkan Allah itu menjadi Elohim di dalam Al-Quran? Sudah? Oke, silakan ngomong ya. Baik. Orang Islam tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya orang Islam itu sama dengan orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi. Tapi rabi-rabi Yahudi itu mengakui, ya, Rabi Sa'dia Gaon itu mengakui bahwa YHWH atau Hashim itu adalah Allah. Itu bukan orang Islam yang mengakui, orang Yahudi yang mengakui bahwa Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu adalah satu Tuhan yang sama. Lalu bagaimana dengan Kristen? Bedalah. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah menjadi manusia, ya, bukan manusia, tidak pernah mati, ya. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Islam sama, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah mati. Lalu kalau dibandingkan dengan Tuhannya umat Kristen, lainlah, manusia, pernah dikatakan mati di kayu salib, ya kan, dilahirkan. Jadi beda antara Yahudi dengan Islam. Ini konsepnya sama gitu loh. Yang beda ya Kristen, beda sendiri. Nggak tahu Kristen ini konsepnya dari mana, nggak tahu saya. Lanjut. Nambahin dikit ya, jadi jelas ya, tidak ada satupun narasi di perjanjian lama atau kitab tanah dan para nabi-nabi mengatakan bahwasanya Tuhan itu datang untuk mati menebus dosa.
Itu nggak ada itu konsep seperti itu dalam Judaism itu. Saya nggak tahu ini konsep pagan yang muncul dari mana, tapi itu yang pasti dalam Anda boleh cari di Perjanjian Lama tidak ada satupun narasi yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu datang untuk mati menebus dosa. Lanjut. Ya, coba dijelaskan itu kenapa kitabnya orang Yahudi kok dicolok ya? Kalau Bang Juma bilang Spanyol. Ya, silakan. Oke, begini ya, kitab orang Yahudi itu yang dikatakan orang Yahudi sebenarnya seluruh kitab Alkitab itu orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan perjanjian baru 27 kitab rasul-rasul itu 8.000 ayat itu ketika mereka berbicara kebenaran, rujukan mereka kepada 39 kitab perjanjian lama, kitab nabi-nabi. Jadi semua itu dibuat satu kitab yang kita namakan sekarang Alkitab. Jadi para rasul nak membuat ajaran baru tetapi mengkonfirmasi janji keselamatan yang disampaikan oleh semua nabi, 29 kitab para nabi telah terlaksana di abad pertama, kedatangan Mesias yang pertama. Berbeda dengan Islam. Islam mengambil tokoh-tokohnya lalu membuat cerita yang berbeda dan bertentangan. Di mana kita tahu itu bertentangan? Misalnya, hal kekejian di hadapan Tuhan diwajibkan untuk dilakukan di dalam Islam. Sapi betina 230. Apa yang dilakukan di situ? Kita bandingkan dengan Ulangan 24. Di situ justru Muhammad memerintahkan, mewajibkan Muslim melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Di mana menurut Nabi Musa, kekejian itu dosanya sangat besar. Bahkan mendatangkan dosa atas negeri, bukan cuma dosa atas dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Muhammad diutus oleh Tuhannya Nabi Musa? Gitu. Kekejian yang mana tuh yang dimaksud lantai perak? Coba diperjelas. Al-Baqarah 230 kamu tahu isinya apa? Dibaca. Lalu kamu lihat Al-Baqarah 230, orang yang sudah bercerai kalau dia mau rujuk kembali, si perempuan harus ditiduri dulu oleh laki-laki lain. Sementara hal itu di dalam Ulangan 24 adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tidak boleh orang yang sudah diceraikan. Cerai yang keberapa itu? Cerai pertama, kok cerai keberapa? Ini dia. Ini orang penipu nih, orang penipu dengar. nih. Sudah mulai kan dia. Dengar. Nah ini karena kepanasan, Nah coba lihat, mulai kepanasan kan? Coba datanya. Kenapa kalian kepanasan? Saya tanya kenapa kalian kepanasan? Baca dalil, tapi menceraikan itu ya sekat. Jangan retering kemana-mana. Diam dulu semua ya, ini jangan lebar, ini giliran siapa ngomong ya. Nggak apa-apa kalau rantai perak memang suka menipu ya, tinggal direkam, diviralkan, nggak usah dibanyak bacotin ya. Kalau memang dia banyak menipu itu kan bisa kena delik aduan ya, udah jelas-jelas memberitakan berita bohong, fitnah, itu bisa kena. Udah biar aja gitu. Kalau memang seperti itu biarkan orang-orang Kristen yang menilai gitu, apakah kalian mau agama kalian diwakili oleh orang yang suka menipu dan memfitnah. Silakan ya, nggak ada masalah. Daripada kita cuman bacot-bacot doang, cuman istilahnya cuman wah nggak mau abu gitu, tapi nggak ada actionnya ya, mohon maaf. Oke, ini siapa yang ngomong? Silakan ya, ini bukan direkod, ini sudah di live kan di YouTube ya. Ya silakan Bang Alayubi saja ya. Di ketuhanan, karena sudah jelas beda kok. Tuhan dalam perjanjian baru dengan Tuhan dalam perjanjian lama itu jelas beda gitu loh. Karena nggak ada ceritanya Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan yang disembah oleh para nabi dari Bani Israel itu mengatakan dia bakal mati menebus dosa. Ini nggak ada konsep seperti ini. Anda boleh cari satupun ayat, nggak ada gitu loh. Ini murni konsep pagan gitu loh. Bayangkan Tuhan mati, nalar waras manusia mana yang bisa menerima Tuhan mati? Lanjut. Oke, jadi gimana dengan yang tadi? Yang cerai tadi. Mau dilanjutkan enggak? Al-Baqarah sapi betina 230 dengan Ulangan 24. Gimana? Mau dilanjutkan? Halo Alayubi. Jadi orang, kalau Anda sudah bercerai dengan istri Anda, lalu Anda mau kembali dia untuk rukun kembali, pemulihan keluarga,
Itu pemulihan talak rumah yang tangganya. berapa? Nah di Talak dalam yang Islam, berapa? saya nggak peduli talak 1000 intinya cerai. Nah, pisah. ini dia, Kata ini cerai dia. pisah kan. Ini dia. Nggak penting, nggak penting. Kamu mau bilang Ini talak dia. 1000 nggak penting. Kotor ya Nanti seperti kena ini. kau, nanti Tidak kena penting kau. itu talak Kotor 1000. seperti ini. Nggak ada yang kena saya. Bukan Siapa? ditiduri, Kenapa? bukan ditiduri, Kenapa tapi saya? dinikahi kembali, Saya bukan kena apa? mahalil. Mahal itu. Oh, kamu Waduh, tahu di tafsiran, semua tafsiran mengatakan itu harus berhubungan suami istri. Saya ada di jalan ini, Jol. Semua tafsiran, teman-teman lihat ya, tafsiran Al-Baqarah talak yang 230. keberapa? Kalian Talak yang lihat semua keberapa tafsiran itu? situ ya. Orang yang Itu sudah talak yang diceraikan, keberapa? Coba kamu jawab. intinya Talak yang sudah keberapa? pisah. Saya nggak peduli dengan talak 1000. Nah, Kita ini berbicara dia, cerai. jongkor-jongkor Cerai, penipu kamu tahu begini. cerai pisah kan? Kamu Model- tahu kata model- cerai pisah kan? Ini Kata cerai model penipu congkornya seperti ini. sudah nggak usah framing. Tunggu semua Karena kalian nggak mau mendengar. Iya, jadi aduh, aku kadang bingung ya melihat teman-teman ini kalau diskusi, dan kita tahulah kalau yang namanya Polikarpus itu datang bukan ingin mencari kebenaran, tapi ya kerjanya cuman membuat teman-teman muslim emosi ya, dan ngapain kita terpancing? Ngapain kita terpancing? Karena memang setan itu kan seperti itu. Dia pinginnya itu kita lepas kontrol. Ya udah, kita ikuti aja, nanti ditampar-tamparin aja dengan data. Kalau memang dia melakukan hujatan, ya silakan. Ya ada proses-prosesnya. Ngapain kita cuma bacot-bacotan? Wah, inilah di komen. Ya, mohon maaf. Kalau saya sih malas gitu, yang gitu-gituan. Ya, malas saya yang gitu-gituan. Jadi mending action lah. Kita kebanyakan jujur ya. Aja lah. Ya. Dengan Kalau hal kita yang fundamental, Jul, tentang kita masalah terlalu ketuhanan banyak ini sih. gitu loh. Kita terlalu Tidak banyak. mau terpancing. Ya, Kalau kita terlalu banyak ini sih. Selama ini kita terlalu banyak retorika dan gaya-gayaan, tapi actionnya nol. Ya, jujur, kita terlalu banyak teori. Kalau seperti ini terus, ya apa sih kelebihannya, nggak ada gitu. Ya, jadi kita tunjukkan saja kepada teman-teman Kristen bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang sok mewakili kekristenan, mengaku sebagai laskar Kristus, ternyata kelakuannya seperti itu. Biarkan Kemana semua ini? Kemana semua? berantem, Kenapa? ribut, saling timpa-timpa. Aku Mending tadi sama keluar. Budaknya aja. Iya, mending sama budaknya aja, lebih teratur ngomongnya kan. Iyalah, harus teratur lah. Iya. Tunggu dulu kawan ngomong sampai habis, baru kita sangkah lagi, iya kan? Betul, seperti itu. Oke, apa yang mau Ibu Darni sampaikan, Bu Darni? Nah itu tadi, kalau di pelajaran kami Kristen, kalau sebenarnya kalau dia sudah belajar terus, sebenarnya gini loh, kita belajar ini harus bergiat, berkukuh dan bekerja keras. Nggak boleh hanya gitu-gitu doang. Harus selalu kita pelajari biar kita mengerti dan jangan salah pilih Tuhan, kan gitu. Kalau aku nggak ada lagi salah menurutku ini, karena ini sudah ada dinubuatkan. Yesus sudah ada juga dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan di kitab para nabi sudah ada dinubuatkan. Jadi aku nggak mau lagi goyang. Nubuatnya di mana? Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Udah aku baca ya? Aku baca ya. 7 ayat 4. Kenapa bergelombang suaraku? Dua. Ada ngikuti dari belakang. Mute, Bang. Udah, ku jawab ya. Tunggu aku 2 menit ya, baru kalian. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ada juga ayat pendukungnya di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ngapain datang Yesus? Mau menyelamatkan, mau menebus manusia ini dari dosa. Kenapa mesti ditebus? Kan bisa kita bertobat, kan gitu kan? Ngapain mesti ditobat, ditebus? Kan bisa kita jangan melakukan dosa, jangan melakukan kejahatan. Kan itu namanya sudah bertobat, kan gitu. Tidak, tetapi zaman dahulu juga ada penebus dosa, yaitu menyembelih domba, kan gitu, menyembelih binatang-binatang. Kenapa
Kenapa sekarang tidak lagi? Makanya sekarang ini hanya sekali saja pengorbanan, nggak lagi tiap tahun kurban, tahun kurban, nggak lagi. Jadi sekarang hanya satu kali penebusan, itulah darah Yesus yang suci. Tetapi harus yang suci. Kalau yang tidak suci nggak layak untuk menebus kita, karena untuk memperdamaikan kita kepada siapa? Elohim. Itu dia. Dan udah cukup? Udah siap? Udah saya bantah ya Bu Darni ya. Ya saya tuju. Boleh. Bentar, Tunggu. Boleh Bu Darni? Tunggu, aku mau bilang ya. Jadi Bu Darni, pernyataan ibu tuh udah dipatahkan sama rantai perak. Kalau jatuh berdosa karena udah mencelakai babi dan membuat danau tercemar. Bu, kasihan orang yang cuci baju, yang minum dari danau Galilea, itu jadi nggak bisa minum mereka. Kasihan mereka, Bu. Oke, silakan Alaibi. Ya baik, ini yang kalau nggak salah ini yang tadi yang disebut ya oleh rantai perak ya, Al-Baqarah 230 ya, surat yang kedua, nomor yang ke-30, ayat yang ke-30, betul nggak? Yes. Dia sebut 30 tadi kan, ayat 30 kan? 230. Nah ini dia ya, nih ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Apa bunyinya di sini? Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jelas ya, si rantai perak menipu. Ayat ini tidak menjelaskan perceraian ya. Ayat ini tidak menjelaskan perceraian, melainkan menjelaskan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam akan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Al-Baqarah 230, Bang Alaibi. Gimana? 230. Al-Baqarah ayat 230, ayat 230. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali. Ya, itu nggak ada hubungan dengan tadi yang dia bilang. Udah aku bukain aja lah. Aku izin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau aku buka, udahlah. Nih aku bukain. Nah, kita baca. Punya ku aja Jul. Boleh. Aku aja Jul. Baik, kita baca ya. Yang mana Jul? Kok kecil Jul? Udah besar itu. Nah, kita baca langsung terjemahnya ya. Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, ini yang diteliti ya. Ini talak 3 artinya. Jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, ini talak 3 artinya. Ya, si rantai perak menipu, terbukti menipu tadi. Ini tidak dijelaskan. Talak 1, talak 2, atau talak 3. Ini tidak dijelaskan. Terbukti. Oh, talak 3 baru bisa diceraikan gitu. Iya, talak 3 itu diceraikan. Baru bisa diceraikan. Ini pengertiannya pun, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Maksudnya apa? Contoh nih. Mentalak 3 baru bisa cerai gitu ya. Nah, baru bisa. Contoh Al-Ayubi. Contoh di Al-Ayubi nih punya istri, ya. Istrinya ditalak 3 sama Al-Ayubi malam itu juga, ya. Misalnya berantem nih sama Al-Ayubi, terus istrinya melakukan perbuatan yang nggak benar. Terus Al-Ayubi mengatakan, ya sudah ini udah talak ketiga buat istrinya. Maka tiba-tiba Al-Ayubi malamnya gatal, ya. Tengah malam Al-Ayubi gatal. Maka Al-Ayubi tidak boleh lagi bersetubuh dengan istrinya, walaupun secara negara, ya secara negara kan masih istrinya, betul nggak Bu? Iya. Masih istrinya kan. Terus? Tapi dia udah ucapkan talak tadi, udah ucapkan talak 3. Itu nggak boleh lagi, karena kalau dia sempat mantap-mantapan sama istrinya, maka itu sudah satu perbuatan yang keji di mata Allah. Udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Itu maksud dari hal ini ya. Datang si rantai perak, entah apa aja yang dia omongin, entah apa aja yang dia fitnahkan. Padahal jelas-jelas itu untuk menyatakan bahwa di Islam itu ya seperti itu Bu. Kalau sudah dikasih talak 3, maka perempuan itu nggak boleh lagi kamu anggap seperti istri kamu. Misalnya kamu perintah-perintah atau kamu anggap dia istri, maka kamu peluk-pelukin dia, nggak boleh. Bahkan bersentuhan kan udah nggak boleh.
Iyalah. Karena udah seperti gitu. udah seperti Itu nggak ada kalau hubungan dalam lagi. Islam. Dan misalnya, udah ya, bisa kusangka aku sekarang. Sebentar Bu Dani, dikit. Ini ya. Bentar. Maaf, Sebentar, ada Pak Ben. yang- Sebentar, Jadi Pak Ben. misalnya gini, talak 3 itu ketika dia sudah talak sampai 3 kali, maka untuk bisa menikahi lagi, dia harus dinikahi dulu sama orang lain dan ditalak lagi, baru dia bisa menikahi lagi. Itu kalau dalam fikih. Jadi pahami itu. Repot kali. Masa tunggu ditiduri laki-laki dulu dia lah baru Enggak, bisa dinikahi. cerai gitu. Dinikahi bukan ditiduri. Jadi tadi si rantai perak. Ya tunggu. Aku jelasin aja lah biar nggak tiba-tiba. Jadi gini, tadi kan rantai perak mengatakan gini, oh kalau misalnya kamu cerai sama istri kamu, maka istri kamu tuh harus ditiduri sama orang lain baru kamu boleh menikah sama dia. Itu kan fitnahan yang jahat. Udah jelas-jelas dinikahi bukan ditiduri ya. Rantai perak membandingkan dengan kekristenan. Contoh, Bu Darni cerai sama suaminya, ya. Terus tiba-tiba setelah 1 bulan kalian pengen rujuk kembali, maka kalian tinggal rujuk. Di kami nggak boleh, Bu. Ya nggak boleh seperti itu. Ada prosedurnya. Ya, jadi kalau rantai perak mau fitnah-fitnah, mau framing-framing, mau hujat, ya silakanlah. Biarkan dia tunjukkan ajaran agamanya itu seperti apa, dan memang ajaran agamanya mungkin memperbolehkan. Ya, mungkin ajaran agama yang memperbolehkan. Oke, kunaikan lagi rantai perak. Ya, mohon teratur ya, mohon teratur. Aku nggak mau nggak teratur. Aneh boleh nanggapi statement Bu Darmi tentang Yesaya 7:14 tadi tentang Immanuel? Boleh silakan. Oke, kata Bu Darni itu nubuat untuk Yeshua HaMashiach. Benar Bu Sekalian dengan Matius 1 ayat 23 ya. Di situ malaikat. Sabar. Itu tunggu dulu. Itu malaikat juga berfirman itu ya. Iya. Sabar, tenang. Maksudnya gabungkan ya, Tenang. Kita akan buktikan sendiri. Kita akan buktikan bareng. Benar nggak itu nubuat untuk Yeshua HaMashiach? Bang Ayubi atau Julius bisa bantu Ani bacain Yesaya 8 nomor 8. Yesaya berapa? Pasal 8 nomor 8. Yang Bible.com saja ya. Yesaya. Iya. 7 ayat 14 dulu lah. Iya, ini jawabannya ada di sini Bu Darni. Siapa yang ribut ini? Ini bukan. Nah, Ayubi lagi jualan ya. Silakan bacain Ini Bang Ayubi. bukan. Ya, besarin Jul. Aku nggak ketok. Yesaya 8. Kemana kau Jul? Nah, ini. Yesaya 8 ayat berapa itu? 8. Yesaya 8 nomor 8. Air itu akan Iya, bacain Bang Ayubi. Dia akan meluap. Dia akan meluap dan melewatinya. Bahkan sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang mengembang akan memenuhi luasnya negerimu. Oh, Immanuel. Ya. Nah, Immanuel sudah lahir di zaman Yesaya. Berarti bukan nubuatan buat Yesus itu Bu Darni. Bukan. Ayo, Bu Darni ketahuan menipu deh. Udah. Ayo. Bukan. Immanuel sudah lahir tuh di zaman Yesaya. Ayo. Iya. Diterangkan lah. Oke, udah siap. Kuterangkan. Maksudnya di sini Allah beserta kita, kan begitu. Kalau yang di Yesaya 7 ayat 14 dengan Matius tadi, dengan Matius 1 ayat 23, itu udah jelas-jelas yang lahir itu Yesus. Dia dikatakan Allah beserta kita, artinya itu. Bu Darni, kan jelas ya, Yesaya 7:14 akan lahir anak yang dinamai Immanuel. Dan ternyata Immanuel itu di Yesaya 8 nomor 8 itu sudah lahir. Bukan, itu maksudnya Allah menyertai negerimu ya Immanuel. Kok Bu Darni mau bantah? Orang negeri itu negeri itu maksudnya disertai oleh Allah itu ya Immanuel. Coba dibaca lagi tuh yang dibuka sama Bang Al Ayubi. Iya, di sini kan nggak disebutkan anak yang lahir. Anak yang lahir itu kalau di Yesaya 7 dan di Matius 1 ayat 23 itu mendatangkan seorang anak yang akan lahir, namanya Immanuel, digelarkan dia Immanuel gitu. Kalau di Yesaya pasal 8 nomor 8.
Udah ada Iya, belum? maksudnya kalau Ya, Immanuel di sudah, pasal kalau sudah 8 ada, berarti itu 17 Allah itu beserta bukan kita. nubuatan untuk Yesus. Bukan. Ada aja Bu Darni. Bukan. Kalian salah mengerti. Kami Loh, beda kok salah lagi, mengerti? beda. Iya. Yahudi yang punya kitab juga memahaminya sama. Enggak. Immanuel itu sudah ada di Yesaya 8 nomor 8. Kok bukan Nah. lebih hebat dari yang punya kitab? Gimana? Karena orang Yahudi kan menolak Yesus kan. Mereka Mereka tidak memang mengakui tidak Yesus ada Nabi nubuat kan. untuk Yesus. Kalian Islam aja mengakui Yesus Nabi. Coba. Ya Nabi kan, bukan Tuhan. Ya udah, Yahudi Nabi pun gak diakui. Lah, Apapun yang nggak dibawa diakui. ini kitabnya Coba. siapa? Yahudi apa Islam? Hah? Yang ibu bahas ini Bukan, kitabnya Yahudi apa bukan. Islam? Ini Nabi Elisa, Nabi Yesaya ini, Nabi Allah ini. Nah, itu kitabnya siapa? Yahudi apa Islam? Apa Kristen? Enggak bisa. Ini kitab seluruh manusia ini. Ini Kitab jangan Yahudi, salah. jangan Bukan. Yahudi Kebenaran juga itu pemahamannya sama Bu Darni. Tunggu dulu. Immanuel yang ada dalam Yesaya 7:14 itu sudah lahir di Yesaya 8 nomor 8. Artinya Immanuel itu sudah lahir di zaman Yesaya. Dengan kata lain, Yesaya 7:14 itu bukan nubuatan untuk Yesus. di mana Clear, ditulis? itu. Belum clear. Di mana ditulis di dalam Yesaya 8 itu akan lahir namanya Immanuel? Mana ada dibilang lahir? Mana anak yang lahir itu yang mana? Yang lahir itu? Loh, aku mau tanya, di Yesaya dia menjanjikan seorang anak. Di sana seorang anak. Loh, lucu kali, jangan berdusta lah. Di Immanuel 8 kan nggak mengatakan seorang anak yang lahir. Ini hanya Allah beserta negeri itu. Itu maksudnya. Negerinya siapa? Ya Immanuel. Negeri Yehuda itu, Allah menyertai mereka. Memang Allah menyertai mereka. Kalau di Yesaya 7 menjanjikan seorang anak beda. Nah, kan udah lahir itu di situ. Baca lagi nomor 8 itu. Ada ditulis rupanya kan, itu ditujukan kepada negeri Yehuda itu, Allah beserta negeri Yehuda itu. Kalau di Matius 1 ayat 23, tunggu dulu. Di Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 dan 14 itu menjanjikan, mengabarkan seorang anak yang lahir. Itulah Yesus. Sudah ada belum? Kalau Aduh, Bang Ben, agak ribut loh tempat lo. Iya, bising kali. Sudah ada belum Immanuel yang di Yesaya 8 nomor 8 Bu Darni? Itu bukan anak yang dikatakan Immanuel itu mengatakan kepada negeri Yehuda itu bahwa negeri Yehuda itu diberkati, disertai oleh Allah Elohim. Tetapi kalau di Yesaya 7 dan 14 dan Matius 1 ayat 23 itu mengabarkan anak yang akan lahir. Beda saya. Jangan gitulah. Jangan asumsi. Kok asumsi? Di Yesaya 8 nomor 8 Immanuelnya udahlah. ada. Bang Julius, udah 3 kali, jangan lagi diulang-ulang, bosan. Ya udah. Bang Ben, itu jawaban dia lah, terserah lah. Walaupun dia udah jelas tertulis, tapi kalau Bang Darni bilang menurut dia enggak, ya sudahlah, mau gimana? Iya. Nggak usah kita paksain. Kan 4 kali udah kan? Iya, jadi udah nih jawabannya seperti itu, ya biarin aja. Kembali ke tadi. Iya, lanjut. Tunggu. Aku sebelum kembali ke situ, aku mau iklan bentar, Rantai Perak, mohon izin. Aku iklan bentar ya, bagi teman-teman. Jangan lupa juga kalau yang menonton dari YouTube, ya mohon dukungannya untuk channel saya, ya jangan lupa di subscribe dan ditonton. Kalau kita lebih fokus bukan ke debat sih, kita lagi membongkar fitnah-fitnahan Polycarpus saja. Ya, ini nama channelnya Jadid HMC. Mohon di subscribe dan ditonton ya. Kita spesialis bongkar fitnah-fitnahan dan mereaksi kebusukan-kebusukan Polycarpus. Oke. Aku mungkin juga itu mau iklan 30 detik ya Bang Jul ya. boleh silakan. Oh ya. Jadi iklannya kayak gini. Negerinya negeri Yahudi, kitabnya kitab orang Yahudi. Kok lebih paham orang yang Melayu yang tinggal di Melayu ya? Kenapa pemahamannya beda dengan pemahaman Yahudi? Negeri Yahudi, kitab Yahudi, kok yang lebih paham orang Melayu? Makasih. Oke, makasih. Oke, aku klarifikasi dulu. Tadi Rantai Perak, kamu kan menyatakan bahwa di Al-Baqarah 230 itu diperintahkan untuk kawin ya, artinya berhubungan badan. Harus tidur dulu tadi kamu bilang ya, harus tidur dulu. Itu benaran? Ini soalnya kita rekam, aku mau ambil video spesial ini. Silakan rekam ya. Iya. Jadi Al-Baqarah 230 itu di sini
bercerita tentang orang yang sudah diceraikan, perempuan yang sudah diceraikan. Dia boleh lagi kembali ke suaminya jika dia sudah menikah, bukan cuma sekedar menikah, digauli atau ditiduri oleh laki-laki lain. Baru setelah itu dia, dengar dulu, baru setelah itu dia boleh kembali lagi ke suaminya. Sementara di kasus yang sama di Ulangan 24 sama persis kasusnya. Bahkan di Ulangan di 24 dikatakan begini ya. Atau jika lelaki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya, jadi yang kedua ya, laki-laki kedua mati, bahkan sudah mati. Perempuan itu gimana? Apa bisa diambil kembali? Tidak boleh. Ayat 4 kuncinya. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa yang bagaimana ini? Atas negeri. Jadi dosanya besar sekali, bukan cuma dia sendiri, atas negeri. Nah, justru di Al-Baqarah 230 justru itu diwajibkan. Kita lihat dari tafsir ya. Langsung dari tafsir saja. Jadi bukan perkataan saya, kasus yang sama di dalam tafsir dikatakan begini ya. Jika suami mentalak istrinya yang untuk ketiga kalinya, maka sudah pisah berarti ya, sudah cerai. Ceraikan pisah. Diharamkan baginya untuk rujuk kembali sehingga mantan istrinya itu menikah lagi dengan lelaki lain dan menggaulinya. Baru boleh. Jika suaminya yang kedua yang menggaulinya itu sudah menceraikannya, nah dia boleh kembali lagi kepada istrinya. Kita lihat lagi tafsir lagi yang satu, sama semua tafsir ini. Kenapa kalian menyangkal ini? Sementara itu di dalam Ulangan tadi, di dalam Ulangan tadi itu di hukum Taurat itu ya, kitab Taurat Musa. Di dalam Taurat Musa tadi, hal yang disuruh diwajibkan justru ini adalah kekejian di hadapan Tuhan, tidak boleh dilakukan. Udah? Oke ya, jadi gini. Aku mau jawab ya. Ini direvisi tadi kata-katanya sama rantai perak ya. Jadi si istri yang sudah diceraikan, ya, tidak ada bro, jangan framing. Tidak ada. Saya bilang kalau sudah cerai, nanti aku cari syaratnya videonya. Harus begini. Harus, iya, kalau sudah cerai. Harus digauli. Kamu bilang harus digauli, bukan dinikahi ya. Harus. Digauli kamu bilang tadi. Ya, harus ditiduri tadi tulisannya digauli. Kepala kau yang tulisannya. Saya tidak bilang tidak dinikahi, tapi digauli. Bahasanya tafsir. Oh, kamu mau bilang tafsir Islam itu buta huruf semua? Nggak apa-apa Rantai Perak. Nanti aku ambil videonya, ya kita buktikan. Biarkan itu jadi data. Aku akan reaksi video Rantai Perak. Kalau kamu viral seperti anak Batak, mohon maaf. Kalau kamu sampai viral juga, mohon maaf. Ya. Jadi tadi kita lihat. Kalau Anda gagal, saya bilang ya, kalau Anda gagal, Anda jangan main TikTok lagi. Tutup TikTok kamu. Oke? Kalau Anda gagal, tantangan saya untuk kamu ya. Kamu berani tutup TikTok? Kenapa saya harus tutup di dunia maya lagi kamu? Kenapa saya harus tutup TikTok? Tidak berani kamu. Kenapa kamu tidak berani dengan tantangan ini? Apa alasannya? Tidak berani. Kamu mau apa yang kamu bilang tadi? Kamu harus berhasil. Loh, kamu kalau tidak berhasil, saya kasih. Dengar Rantai Perak. Semua itu kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendaki, maka itu terjadi. Nggak ada hubungan dengan manusia. Kita cuma bisa ikhtiar. Ya, manusia cuma bisa ikhtiar. Jadi kamu tadi di statement awal kamu, ya, perempuan itu harus ditiduri dulu. Harus ditiduri, bukan harus dinikahi. Ditiduri, itu statement kamu. Nanti kita ambil video karena ini di live-kan di beberapa channel. Nggak apa-apa. Ya, itulah saya bilang, saya bingung kenapa teman-teman Kristen itu kalau datang diskusi selalu narasinya itu narasi kebencian. Nggak bisa seperti Bu Daphne. Bu Daphne datang kita ngobrol enak, ganti-gantian, saling nanya. Ya, bukan dengan cara, wah kalian tuh lihat tuh harus ditiduri gitu kan. Udah dibilang itu dinikahi, bukan ditiduri ya. Jadi orang sudah menikah, dia mau sama istrinya tidur atau enggak, itu hak mereka. Kamu menikah dengan istri kamu secara sah, kamu tidur sama istri kamu boleh enggak? Ya boleh. Ya, apakah itu sebuah perbuatan keji? Ya enggak. Tapi untuk hal ini saya setuju bahwa ada perbedaan antara Islam dan juga orang Kristen. Kalau di Islam, ya kita diperbolehkan menikah dengan mantan istri. Boleh menikah dengan mantan istri. Beda dengan di Alkitab. Di mana tadi si Rantai Perak mengatakan bahwa istri yang sudah diceraikan tidak boleh menikah lagi. Ya, menikah dengan mantan suaminya. Yang jadi pertanyaan. Salah framing begitu. Salah. Kamu jangan buat framing ajaran kita seperti itu. Salah kamu. Justru di dalam Kristen, dengar dulu.
Just yang tadi yang Aku saya framing katakan dari mana? tadi, Yang kau kalau bilang sesuai perempuan itu tidak sesuai, makanya saya mau jelaskan. Karena Loh. kamu berkata tidak benar tentang ajaran Kristen. Di mana Ajaran kamu yang Kristen, bilang- kamu tahu, kamu yang dengar dulu. Kamu yang bilang kalau Kamu istri sudah dengar cerai, dulu. ya, jangan kejar rantai Enggak perak. boleh Tadi lagi kamu kembali yang ke bilang, suami. ya, tidak boleh lagi balik ke suami kalau si istri sudah menikah kan, ya, kan beda kondisi. Kalau di Islam, Itu kamu harus kamu nak tambahkan itu tadi, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah ditiduri, sudah dijima oleh laki-laki lain, tidak boleh kembali lagi ke suami yang pertama. Paham? oke. Jadi Oke, kamu nggak keluarkan masalah. itu tadi, kamu cuma potong, kalau sudah diceraikan tidak boleh kembali lagi. Justru yang Tuhan mau di dalam Kristen, orang yang bercerai itu untuk rukun kembali. Tetapi bukan dengan cara yang ditetapkan seperti Islam. Dia harus punya suami Iya. lagi, harus Iya. ditiduri dulu. Iya. Oke, ya, oke. Itu oke. masalahnya, itu Oke. kekejian dia. Oke, aku lanjutin. Jangan dipotong ya. Tolong jangan dipotong biar nggak salah paham orang yang mendengar. Ya, rantai perak Anda katakan bahwa di Kristen ya, itu kalau istri sudah diceraikan, terus dia menikah lagi dengan orang lain, maka ya kalau si istri sudah cerai dengan suami yang kedua, maka suaminya tidak boleh nikah lagi dengan si perempuan itu. Nggak boleh lagi ada CLBK ya. Karena itu kekejian. Betul Yang lebih sekali. lucu tadi, Betul tadi sekali. si Itu rantai perak kekejian di ngomong hadapan apa? Tuhan menurut Ya, Ulangan Tuhan 24. Ya, menurut dia Tuhannya pengen rujuk kembali. Loh, bukannya nggak boleh cerai, kok tiba-tiba boleh rujuk? Kok boleh rujuk? Bukannya nggak boleh Ya, cerai? Gimana cerai kan mungkin ada artinya rujuk? pisah. Dengar, Iya, dengar ya. gimana ceritanya Dengar ya. ada rujuk Pengertian kalau nggak ada cerai di cerai? dalam Kristen. Dengar dulu. Dengar dulu, pengertian cerai di dalam Kristen berpisah antara suami istri itu cerai. Bercerai itu berpisah. Kalau suami istri berpisah, maunya Tuhan itu mereka rukun kembali. Oh, Tetapi bukannya menurut nggak boleh hukum cerai? Taurat Iya, Musa, iya. kalau perempuan itu, dengar dulu, kalau perempuan itu sudah ditiduri oleh laki-laki lain, itu kekejian di hadapan Tuhan kalau dia Iya. mau kembali lagi ke suami yang pertama. Oke, Gitu kalau nggak di masalah. Kristen. Jadi di sini jelas ya, surat cerai artinya ya mengeluarkan surat resmi dari pemerintah atau otoritas tempat, karena ada surat. Kan nggak mungkin suratnya kamu tulis sendiri kan. Surat cerai itu pasti dikeluarkan oleh pemerintah ataupun orang yang berkuasa di tempat tersebut. Jadi jelas ya, menurut rantai perak nggak boleh kembali kalau dia Dokter. sudah menikah lagi. Kalau dia sudah menikah lagi terus misalnya si suami mati, misalnya contoh nih Bu Darni, ya Bu Darni cerai sama suaminya. Bu Darni cerai sama suaminya terus menikah dengan misalnya sama rantai perak. Setelah menikah dengan rantai perak, rupanya rantai perak meninggoy, misalnya contoh, ya meninggoy. Habis si rantai perak meninggoy, rupanya Bu Darni ya rukun kembali dengan suami pertamanya. Apalagi suami pertama melihat, ada tanggung jawab kita bersama nih, ada anak yang harus dibesarkan, ada anak yang harus diurusin. Maka si suami mau kembali ke Bu Darni nggak boleh ya. Menurut Bisa kali. Bisa Loh, kali. nggak Kan boleh, Bu. suamiku yang kedua, tunggu dulu. Suamiku kedua kan udah mati. Lebih bagus aku kembali ke suamiku biar karena suamiku itu kan itu ayah dan anak-anakku. Menurut Ulangan 24, dengar ya Bu Darmi. Menurut Ulangan 24, hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bu Darmi baca Ulangan 24. Kan ayat udah 1 mati sampai suamiku 4. tadi. nggak boleh, Kan sudah tetap nggak mati. boleh, tetap nggak boleh. Baca. Dikatakan di situ sudah mati. Ibu dengar ya, saya bacakan ya, tunggu. Semua dengar coba, ya. coba. Ayat Iya, 3. iya, boleh. Dan jika laki-laki yang kemudian itu tidak cinta lagi kepadanya, yang kedua ini ya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau dengar ini, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dengar Bu Darni, nggak boleh ya, nggak boleh Bu Darni. Menurut Bu Darni, ajaran itu masuk di akal atau tidak? Ajaran itu bisa dipraktekkan nggak? Buktinya, ya mohon maaf, silakan dicek berapa banyak orang yang cerai, ya setelah 10 tahun atau 20 tahun kemudian ketemu lagi karena pasangan masing-masing sudah meninggal, pasangan yang kedua sudah meninggal, mereka rujuk. Berapa banyak orang yang melakukan itu? Silakan dicek. Dan orang-orang itu Kristen, mereka lakukan. Artinya menurut rantai perak mereka berdosa, mereka masuk neraka. Jadi nggak boleh Bu Darni ya. Bu Darni coba renungkan ini. Tadi Bu Darni bilang, Host koreksi, bukan menurut rantai menurut saya, Iya. menurut Ulangan hukum Taurat Musa, Iya, boleh, Ulangan boleh. 24 ayat 1 sampai karena 4.
Karena Bu Bukan Darni menurut tadi nggak saya. setuju. Ya, karena Bu Darni tadi Nah, nggak kalau setuju. Bu Darmi kan dia nggak hidup di bawah hukum Taurat sebenarnya kalau Kristen. Kalau Bu Waduh. Darmi mau ikut sama Yesus. Oh, Bu Darni Iya. nggak di bawah hukum Taurat artinya ya. Lagi ke budar. Jadi Nah, ini mungkin kalau tidak di bawah hukum Taurat, dengar, kalau tidak di bawah hukum Taurat, Tuhan ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni Boleh. segala kesalahan kita yang Siap. lama dan mengajak kita untuk hidup benar. Oke, makasih penjelasan Rantai Perak. Jadi Bu Darni ternyata selama ini salah ya, salah memahami ajaran Kristen karena nggak sesuai dengan Ulangan. Pemahaman Ibu Darni nggak sesuai. Jadi mulai Nggak sekarang ada Bu yang Darni, salah. ya, Nggak Bu ada yang Darni salah. menurut pemahaman- Kita Juga kan ada. tadi ke hukum Taurat Musa, kita ke perjanjian lama kan. Bu Darmi ini juga sudah perjanjian baru. Tadi kita berbicara perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama memang itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, dosa semua kita itu kan diampuni semua, dihapuskan. Oh, loh, udah nggak berlaku Rantai Makanya Perak. sejak dari itu, bukan, Oh, sejak Yesus nggak sejak berlaku. dari itu, ya dengar dulu, sejak saat Oh, itu ketika kita direvisi menerima lagi. Tuhan Yesus, dengar dulu, sejak saat itu kita menerima Tuhan Yesus, kita harus hidup benar, nggak boleh cerai-cerai lagi, kawin cerai nggak boleh. Iya, itu maksudku. yang kita Janganlah, bicarakan kalau bisa tadi. jangan cerai. Udah dibatalkan, Jul. Udah direvisi dibatalkan oleh rupanya. Paulus. Jadi ngapain kita? Ya perjanjian lamanya. Wah. Ini Iya, ada orang Kristen nih. sudah batal. Udahlah, aku kecewa Oleh sama aku sama Bu Darni, Bu. Ada orang Kristen di situ, Mat. Kok kecewa deh sama Bu Darni? Aduh, matilah kita kayak gini. Nggak jelas juga ini, Bu. Jadi gini, Ini terbukti, Bu Darni. Jul. Bu Darni. Bu Darni yang renungkan sendirilah ya. Tadi Bu Darni juga sudah ngomong. Apa mau kurenungkan ke apa coba? Memang di Kristen itu kalau bisa jangan bercerai. Coba bayangkan, anak sudah ada 4. Ngapain kita bercerai? Makanya dibilang Tuhan, saling mengasihilah kalian, Mengapa saling kita menurutlah bercerai? kalian. Kenapa bercerai? Itu kalau kita bercerai itu setan yang menyuruh. Oke, jadi aku bilang gini Bu Darni. Ya, kenapa Bu Darni ya memilih bercerai? Yang pertama, karena suami Bu Darni kerjanya main slot Zeus. Ya. Yang Iya. kedua, karena si suami kerjanya mukulin Bu Darni. Apa Bu Darni akan biarkan Iya. dipukulin terus? Ya kan? Paling Nggak juga. bisa cerainya berpisah loh. Dia pulang dulu ke orang tuanya, aku ke tempat orang tuaku. Saling Oke. dulu mendinginkan hati. Kalau dia Oke. bisa bertobat, bisa balik. Kalau nggak gitu bertobat, loh. kalau nggak bisa bertobat, dia gatal. Iya. Cari Kalau dia nggak perempuan bertobat, di luar. Cari perempuan Dosa di luar dia aja lah itu. ya. Dosa dia itu, dokter. Kita jangan mau ikut di dalam dosa. Kita besarkanlah anak-anak kita yang sama kita itu tadi. Nah, begitu. waras. Waras. Oh. Tapi Izin, Bu Jul, Darni, izin, aku mau Jul, bilang ya, izin, Jul. menurut dokter ya, menurut dokter. Jadi kan salah satu penyakit yang sering diderita oleh perempuan kan Iya. kanker payudara ya. Rupanya penyebab kanker payudara tuh paling besar karena si perempuan itu sudah dingin sama suami. Kalau enggak dia udah dari muda cerai sehingga nggak pernah payudaranya nggak pernah dijama-jama sehingga kemungkinan kanker payudara tinggi. Jadi Bu Darni Aku 18 tahun aku nggak pernah di jamak-jamak susuku ini, nggak apa-apa kok. Enggak, aku cuma bilang sama Bu Darni itu meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Jadi Bu Darni mungkin berapa tahun sekali boleh cek ke dokter lah. Itu saran Ya, Bu. host, kembali ke tadi saja, host. Kenapa di Al-Baqarah 230 justru Iya, ini, Muhammad mengajarkan Jul, kalian itu untuk memang wajib meningkatkan melakukan potensi kekejian terkenanya itu? kanker payudara. Kenapa? Benar, secara medis. Iya, karena kan Kenapa ajaran justru seperti itu, diwajibkan Rantai Perak. melakukan kekejian di hadapan Tuhan? Kalau Muhammad diutus oleh Tuhannya Nabi Musa, kenapa menurut Tuhannya Nabi Musa itu adalah kekejian di hadapan Tuhan? Kok disuruh diwajibkan Taurat untuk justru Bani dalam Al-Baqarah Israel. 230? Sebentar, Jul. Saya izin, Jul. Iya, Taurat Musa. itu untuk- Ini dari Iya, kitab iya, Nabi diam Musa yang dulu, saya diam baca. dulu, gantian. Kitab Diam ulangan dulu, ini Taurat gantian. Nabi Musa. Diam dulu kan. Iya, yang kita masalahkan kenapa justru kalau Oke, memang dia diam diutus dulu, oleh Tuhannya gantian, Nabi Musa, Pak. Diam kenapa dulu, dia gantian. justru mewajibkan Diam kalian dulu, melakukan gantian. kekejian di hadapan Tuhan yang Gantian, dilarang diam di dalam hukum Taurat ulangan 24 itu? Oke, gantian boleh nggak Rantai saya Perak? ngomong? Ya, silakan. Boleh saya ngomong? Oke. Sekarang saya jawab ya. Tadi Rantai Perak ini dengan bangganya mengatakan bahwa di ulangan begini begitu, kenapa di Islam begini begitu. Taurat itu untuk Bani Israel. Ya, Taurat untuk Bani Israel dan statement Ulangan 33 daripada nomor 4 Bang Ayubi. ya statement daripada Rantai Perak ini dibombardir oleh Bu Darni sendiri loh.
Ya, yang katanya Tuhannya sama dengan Tuhannya. Ini tidak menanggapi tapi framing ke sana kemari. Tanggapi Ya, itu diam kenapa dulu lah, justru kau gantian. Muhammad mewajibkan kalian melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Diam dulu. Diwajibkan. Tunggu lu. Itu sebagai Biar aku aja lah, biar cepat. Jadi gini rantai perak. Ya, kami di Islam meyakini bahwa ajaran yang kalian pegang sekarang, maupun yang dipegang oleh orang Yahudi itu sudah ditambah dan dirubah-rubah. Ya, sudah dirubah-rubah. Jadi kalau kamu bilang itu kekejian, itu kan dari kacamata kamu. Dari kacamata Islam malah itu hal yang diperbolehkan. Yang haram bagi kamu belum tentu haram bagi kami. Ya, masing-masing punya sudut pandang masing-masing. Bagi kami, dosa yang paling tinggi itu adalah menganggap manusia sebagai Tuhan. Bagi kalian, sah-sah saja kan kalau ada Tuhan yang jadi manusia. Beda. Ya, kita punya sudut pandang yang berbeda. Bagi kami itu dosa paling tidak terampuni loh. Menganggap bahwa Tuhan itu manusia, itu dosa tidak terampuni. Tapi bagi kalian itu hal yang biasa. Bahkan bagi kalian itu suatu kebenaran. Jadi memang sudut pandangnya beda. Di Islam, hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Bagi kalian hukumnya beda. Bahkan tadi Bu Darni sendiri bilang kan, loh bukannya lebih bagus kalau dia kembali dengan pasangannya yang lama? Menurut Bu Darni, artinya apa? Masih ada akal sehat dari Bu Darni. Dia merasa harusnya lebih bagus dong saya kembali kepada pasangan saya yang lama daripada saya mencari lagi pasangan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Menurut Bu Darni. Ya, itu Iya, menurut Bu Darni karena ya menurut Bu Darni lebih masuk akal kan? Kembali ke pasangan daripada nyari lagi kan? Artinya Karena gini, tunggu. lebih setuju sama Islam. Betul. Dokter gini, Diam dokter. dulu, Soalnya diam gini. dulu. Iya, tunggu. Udah, biar Soalnya kayak gini, kalau ku ambil suami yang lain, kan nggak darahnya anakku itu. Pasti dia kasih sayangnya nggak sama dengan suamiku walaupun itu bandel. Aku lebih bagus lah balik ke yang suami pertama itu. Karena itu kan darah dagingnya itu. Gitu loh. Mantap Bu Darni. Artinya Bu Darni ini masih dapat inilah, masih dapat akal dan hati yang Allah berikan. Ya, Bu Darni ini masih bisa tahu mana yang benar menurut hati nurani ya. Menurut hati nurani Bu Darni lebih benar itu. Artinya Bu Darni makin dekat lah dengan Islam. Karena Tunggu dulu, begini dokter. Dokter begini, karena di sekelilingku di Advent nggak pernah ada perceraian, nggak pernah. Jadi ceknya kalaupun ditulis seperti yang dibilang Rantai tadi, bisa jadi betul lah karena ini kan Alkitab. Cuman kenapa aku tidak tahu sampai yang dibilang Pak Rantai ini? Karena di dalam lingkunganku nggak pernah ada kawin-kawin cerai yang ku kenal. Jadi nggak sampai ke situ pengetahuanku gitu. Iya, Tetapi hati nurani Bu Darni lebih cocok ke Islam artinya kan? Lebih cocok ke Islam. Bagus. enggak juga. Masih ada akal, juga. masih ada akal sehatnya. Yul. Kalau kan makan Ya, domba izin bentar. Artinya Bu Darni ini membenarkan Al-Quran. Percuma Rantai Perak ngomong sampai berapi sampai berbusa-busa. Mana aku benarkan? Coba. Bu Darni mengimani Salah. Enggak loh. Itu salah loh dokter. Itu akal waras loh. Itu Tunggu, mana warasnya? Tunggu dulu. Darni loh. Dokter, mana aras Aliubi? Manalah warasnya? Masa talak 3 disuruh kawin dulu, dinikahi dulu perempuan itu. Kalau dinikahi kan berarti ditidurin itu, sama yang dibilang Rantai itu. Kalau sudah mati boleh nggak nikah lagi dengan istri? Bukan, tadi kan masih ada suaminya, tapi kan suaminya juga harus kawin lagi. Istrinya pun nggak ada tadi. Tunggu dulu. Tadi kan ceritanya kan bukan ayat di Al-Quran ini tadi kan harus talak ketiga. Talak ketiga disuruh kawinlah dulu istrinya itu ke tempat orang lain. Jadi kalau disuruh nikah kan ditidurin itu dokter. Iya coba kita ulang dari awal Bu Darni ya. Misal nih ya. Sebentar Jul, aku izin bentar Jul ngomong. Mau kalian ditiduri dulu so istri kalian itu baru balik lagi. Udah dibilang Bu Darni. Aku belum ngomong. Gantian lah kita. Boleh gantian dulu ayang. Baik begini. Ibu Darni mempunyai suami, ya, suami pertama namanya Kuncoro. Lalu kemudian di tengah perjalanan, ya, lalu kemudian Bu Darni ini pisah, cerai dengan si Kuncoro, bercerai kan? Lalu kemudian Bu Darni ini menikah lagi dengan si Rantai Perak. Lalu kemudian di tengah perjalanan si Rantai Perak ini mati. Nah, si Bu Darni ini kira-kira menurut Bu Darni menikah lagi dengan suami yang pertama
yang mana suami pertama memiliki hubungan darah dengan anak-anaknya Bu Darni, atau Bu Darni memilih suami yang lain, orang ketiga, suami yang ketiga? Kalau secara kemanusiaan, aku lebih memilih suamiku yang pertama. Nah, rantai perak berbusa-busa mulutmu Bu Darni mengimani Al-Quran. Lanjut. Jadi kalau menggunakan akal, memang Islam lah solusinya. Kalau gunakan Enggak akal, loh, ya. kan tunggu dulu. Kalau Tadi kan pakai iman kalian nggak bilang, sebentar dulu, kan kalian tadi bilang talak ketiga kan Cerai, disuruh iya, cerai. lagi. Kan disuruh kawin dulu, kalau mau bertemu nanti istri yang pertama ini dengan suami pertamanya, kan Bukan harus bertemu. kawin dua-duanya kan? Bukan bertemu, Bu. Bersatu. Kalau kembali. bersatu, kan Iya. disuruh istri kawin lagi, suami kawin lagi kan? Nikah. Suami nggak perlu Iyalah. juga. Salah satu. Jadi salah satu aja, istrinya aja disuruh gitu, kawin Iya, lagi. istri. Jadi Itu istri tulis kok. kalau dinikahi istri itu, apakah pria itu tidak menidurinya? Loh, kenapa harus ditiduri? Ada orang nggak bisa tidur. Aku tanya. Contoh ya Bu Darni. Bu Darni pernah lihat nggak di rantai Host, ini, izin, host. dia nggak punya totong. Gimana cara dia nikahi? Dia kawinin Bu Darni. Nggak punya totong Host dia. izin host. Iya, Host izin kenapa host. rantai? Coba pernyataan host tadi ternyata nggak sesuai dengan ajaran Islam. Coba naikkan Vero. Vero itu minta naik. Nanti dia tunjukkan. Siapa Pernyataan Vero? host itu nggak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa Vero? Nggak ada Vero. Stronger by self. Stronger by self ini si ya? Atau ini siapa? Ini Kristen, woi. Iya, dia yang akan tunjukkan data. Dia masih muslimah dia. Oh. Secara administratif dia masih muslimah. Secara administrasi Naikkan. masih muslim, tapi secara Ya, naikkan iman dulu. Enggak, secara iman udah Kristen. Naikkan dulu. Ya, Kalau nanti gitu aku juga dibicarakan bisa di bilang. atas itu sebentar. Nanti naikkan dulu dia. Karena Iya, pernyataan host bertentangan dengan ajaran Islam. Coba naikkan. Nanti dia Kok tunjukkan pernyataan aku yang datanya. bertentangan ya. Nah, coba Jadi yang naikkan lucu yang lebih lucu kan iman dia udah Kristen tapi administrasi Islam. Ya kebalikan dong dari aku. Kalau gitu Secara iman aku belum Kristen. Iman aku belum Kristen. oh Kenapa? iman belum. Ya, jadi siapa yang kamu yakini sebagai Iman Tuhan belum sekarang? Kristen. Aku belum meyakini siapa-siapa. Oke, boleh. Apa yang mau kamu sampaikan? Mau manipulasi. Iya, tadi kenapa dibilang kalau seorang istri itu boleh menolak suami? Seorang istri jika tidak ada halangan apapun saat diajak tidur dengan suami itu nggak boleh menolak. Kapan Karena aku nanti bilang dia masuk ke dalam- istri boleh menolak? Tapi Loh, kapan? Coba. Tadi kamu ada bilang tadi aku dengar gitu. Aku bilang Nggak kalau harus nikah, tentu istri harus nggak harus ditiduri, istri nggak harus ditiduri loh. Artinya nggak harus ditiduri apa? Menolak dong. Aku bilang orang menikah ya belum tentu mereka melakukan hubungan badan alias ditiduri, itu yang Nggak aku bilang. ada, itu nggak ada itu. Seorang suami juga harus meniduri istrinya kan. Seorang suami harus memberikan nafkah batin untuk istrinya. Stronger. Begitu juga Tadi seorang aku istri kasih tidak contoh boleh apa? menolak keinginan suami. Stronger, tadi aku kasih contoh apa? Contoh nih aku bilang tadi kan, rantai perak nggak punya titik. Gimana cara dia meniduri Bu Darni? Kan tadi aku bilang gitu kan, tanya Bu Darni. Kami itu mengambil sesuatu yang tidak sering terjadi gitu loh. Jadi kita itu pakai sesuatu. Lagian mana mungkin aku mau tidur. Masih impossible sekarang gini. Siapa yang nggak Tunggu. punya titik siapa? Coba. Iya. Titiknya Nggak mungkin aku mau kawin. Mau menikah dengan impoten siapa? Iya, Coba. mana mau aku kawin sama impoten. Mungkin Muhammad Walaupun dia mungkin impoten, menikahi dia banyak ingin istri tapi nggak punya titik mungkin. menjamah payudara si perempuan ya kan. Kenapa jadi ke Saat dia Muhammad, bro? menjamah Kenapa si jadi ke perempuan Muhammad, bro? tidak boleh menolak. Iya, dong. karena menikah kan nggak harus meniduri kan. Jadi ke Muhammad. Bisa jadi kan. Jadi Muhammad. Kenapa Men- jadi ke Muhammad jauhnya? Itulah aku Jauhnya bilang, ke kan. Muhammad kenapa? Orang Kristen Oke, ini, betul kau. iya orang Kristen ini ujung-ujungnya selalu menghujat Bu Darni. Aku kadang bingung ya. Iya, tapi kan kadang palak loh orang itu. Kalian ini aku kan hanya Kita lihat aku banyak karena kasus, sabar. Aku kan Kita karena lihat banyak sabarnya kasus. aku. Tunggu Bu Darni gini. Aku dari tadi ngomong sopan nggak, sesuai nggak? Kan aku ambil contoh pun nggak pernah aku balikkan ke agama ya. Yang aku ambil contoh selalu orang ya. Lebih bagus aku misalnya aku bilang Bu Darni, aku bilang rantai perak atau orang daripada aku bilang Yesus atau Iyalah, nama-nama yang gitu kan. dekat-dekat Betul lah. nggak? Lebih bagus, Betul. lebih bagus kita ngomongin orangnya daripada agamanya. Nggak boleh kita menghujat agama orang. Ya, kalau dia ambil contoh, tapi nggak dokter masalah pun orang lain. salah. Tapi dokter pun salah. Mana mungkin aku mau kawin sama yang tak bertitik? Iya, Itu udah. apa? Ya, mana tahu dia kaya Bu Darni. Biarpun kaya, makani dia lawangnya itu. Nggak mau aku. Oh nggak mau Bu Darni ya. Enggak lah, nggak mau aku. Jadi memang banyak kisah nyata
Tapi kenapa nggak nikah lagi Bu Darni? Ada apa? Nggak ada pasangan jodoh. nikah, dalam hitungan jam itu cerai itu banyak itu. Kalau Anda Banyak. baca itu banyak Betul. itu kisah nyata seperti itu. Belum sempat Iya. ditidurin, belum diapa-apain, cerai banyak. Iya. Bener yang dikatakan Julius tadi. Mau izin bertanya dong, izin bertanya sama Bu Darni. Apa itu? Bu Darni kalau ada yang menikahin Bu Darni, laki-laki menikahin Bu Darni, laki-laki normal. Bu Darni lebih pilih sama suami Bu Darni itu dianggurin selamanya atau Bu Darni pilih di nafkah batin, ditiduri, dibelai, disayang, gitu. Pilih mana? Suamiku kan udah mati. Enggak, maka saya tanya Bu Darni oleh suami lebih memilih didiemin aja, dicuekin atau dikasih nafkah batin, ditiduri, diberi kasih sayang, dibelai gitu. Lebih pilih mana? Iya. Semua lah dikeloni, dikasih uang, dimanja-manja. Udahlah, makin omongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Darni, sekarang nih Bu Darni, banyak perempuan tuh dinikah, semua suami dah tua dan tak mampu, tapi kaya raya, diberi mobil, beri rumah, beri apa, nafkah batin dia, diberikan dia terong tiap hari, gimana tuh? Nggak mau aku kayak gitu, aku mau yang normal-normal. Berarti masih sadar Bu Darni ini masih normal gitu loh Bu Bu Darni. Darni ingin dikelonin, nggak mau dicuekin. Iya. Dikasih sayang lah, ya pokoknya yang normal-normal aja lah, bahagia. Kenapa Bu Darni komplain ketika tadi di Islam juga nikah itu memang ditidurin ya nggak apa-apa oleh suaminya, kok kenapa komplain Bu Darni? Enggak, yang dikomplainkan kan ngapain pula disuruh kawin lagi perempuan itu, talak 3 tadi. Kalau bisa jangan ada talak-talak. Kalau bisa jangan ada lah. Udah aku luruskan aku tutup. Hukumnya Aku aku tutup dulu. Jadi gini Bu Darni. Misalnya contoh nih, Al-Ayyubi menalak istrinya. Maka Al-Ayyubi itu nggak boleh lagi ya berhubungan badan sama istrinya atau nggak boleh lagi nikah. Artinya nggak boleh punya hubungan suami istri dengan si perempuan karena sudah ditalak. Ya. Itu kan artinya kamu sudah melepaskan dia. Ya. 3. Iya, sudah melepaskan dia. Jadi dia nggak boleh lagi balik sama istrinya kecuali istrinya sudah pernah menikah, sudah cerai baru boleh, itu maksudnya. Sama-sama tadi kan Bu Darni, Bang. ya. Tadi Bu Darni juga udah bilang lebih bagus aku kembali sama istriku yang suamiku yang pertama. Tadi kan udah dibilang. Jadi itu sebenarnya solusi Bu, ya solusi dibandingkan dengan kamu pergi cari-cari yang lain. Kalau Kristen kan dibilang cari-cari yang lain, tapi ya udahlah. Enggak lah, nggak bisa. Tunggu. Bu Darni, aku rasa udah cukup. Ya, aku rasa udah cukup karena dilebarin lagi si rantai perak ini pun aku malas ya. Kalau orang tendensinya udah kebencian, susah kita diskusi. Nanti begitu dibalas, dibilang umat Muslim yang keras. Ya, ini si Stronger saya nggak tahu ya, dia agamanya apa. Kalau Muslim menyamar-nyamar tentu saja itu dosa besar. Ya saya mengingatkan, jangan ada Muslim yang menyamar-nyamar. Ya. Siapa Stronger itu? Stronger itu pesundalnya rantai perak. Dia dijadikan rantai perak cari duit di Hong Kong itu. Rantai perak. Aku ingat dulu rantai perak pernah curhat yang masalah dia sama pacarnya tuh. Itu dia masalahnya. Yang waktu kita yang dulu ya. Itu dia. Dulu pernah dia yang nangis-nangis, yang dia marahin mantannya karena mantannya selingkuh itu ya. Masih ada tuh videonya sama aku, belum kupus. Yang dia cerita-cerita mantan dia itu melakukan ini, tapi lucu lah itu memang. Udahlah, saya rasa udah cukup. Ya saya mau pergi keluar, ada urusan. Ya, Dikit Jul, ada nambahin dikit. Jadi kalau hanya talak 1 atau talak 2 itu nggak apa-apa, setelah ditalak terus dinikahin lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah talak 3 dia nggak bisa langsung dinikahi, dia harus menikah dulu dengan orang lain, setelah diceraikan baru kita bisa nikahin lagi. Jadi bedakan ya, yang disebut di situ adalah tentang talak 3. Tapi kalau hanya talak 1 atau talak 2 setelah cerai boleh langsung dinikahin lagi. Tapi kalau kami di Kristen nggak ada talak-talak, kalau bisa jangan ada talak-talak, kalau bisa dibuat jangan ada perceraian, titik. Kasihan anak keempat. Faktanya Bu Darni, banyak orang Kristen bercerai itu seabrek loh. Bahkan teman saya pengacara, faktanya memang banyak orang Kristen yang bercerai. Itu
Itu gatel itu. Aku pernah bilang kalau gitu, kenapa nggak teman-teman Kristen, pendeta-pendeta itu bilang sama pemerintah mulai sekarang kalau ada orang Kristen mau cerai jangan dikasih. Kenapa nggak gitu? Nggak bisa. Itu melanggar hak ajasi itu namanya. Aku mau iklan 30 detik udah nih gini ya. Dan faktanya Bible pun ngomongin tentang perceraian. Artinya Bible pun mengatur tentang perceraian. Nggak ada bercerai di Kristen. Nah itu tadi yang dibacakan sama Rantai Perak di Ulangan itu kan diatur dalam Bible tentang perceraian. Iya. Berarti kan ngomongin perceraian dan Bible pun mengatur tentang perceraian, artinya dibolehkan. Cuma umatnya aja yang sok nggak boleh Bible-nya boleh. Enggak, karena Yesus sudah datang mengatakan tidak boleh bercerai. Gitu. Kita Musa mengatakan perceraian, tapi Yesus mengatakan agar jangan bercerai, salinglah engkau mengasihi. Hai suami, tunggu dulu. Hai suami, kasihilah. Tunggu dulu. Oleh Paulus. Kata Yesus, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri. Aku tinggalin bentar. Aku mau turun dulu. Oke. Bubar kita. Begini bubar. Begini Bu Darni. Belum. Lanjut. Aku nggak bisa ngomong. Di kayu salib. Segala ketentuannya sudah batal. Artinya Bu Darni sudah bisa makan babi, makan kuda, makan ular, makan kata Paulus makan curut. Makan kereta api juga Bu Darni boleh. Bukan. Kata Paulus kan sudah batal. Iya, tapi Boleh bercerai dalam kita tuh boleh. Boleh bercerai itu karena berjinah dulu baru cerai boleh loh kok. Jangan pula. Kata Rantai Perak, Tuhannya Musa memberikan aturan ini. Kenapa Tuhannya Muhammad kok merubah? Nah itu juga sama. Tuhannya Musa bicara soal aturan cerai. Kenapa di era Yesus kok Tuhannya merubah? Ini kan yang konyol siapa? Rantai Perak kan. Kalau era Yesus bagus dia peraturannya. Bukan kalau yang gitu. Hanya perjanjian